balik lagi di komunikasi. Kamu yang asik udah pasti di komunikasi. Kedatangan siapa nih, Le? Asik selalu, tapi benar kedatangan siapa ya hari ini ya? Kedatangan siapa ya? Aduh. Episode kali ini kita mau bahas apa nih, Gun? Kita mau ngebahas PPK Ormawa dan juga LIDF. Aduh, mungkin boleh aja langsung perkenalan kali ya, Le. Perkenalan dulu dong. Ada teteh cantik di sebelah sana. Makasih. Halo teman-teman yang di studio dan di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Amanda Fatima Azahra. Aku adalah alumni Sarjana Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dan kebetulan aku sempat menjadi koordinator lapangan dan wakil ketua PPK Ormawa BEM Vkom Unisba tahun 2023. Oke, mungkin bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli, biasa dipanggil Fadli ya, dosen di Vkom Unisba. Aduh, emang canggung gini ya, Gun? Iya, Kalau awal-awal tuh ya. Belum dipanasin. Belum pemanasan dulu. Aduh. Mungkin kita langsung tanya. Aku juga jadi penasaran, apa sih PPK Ormawa tuh? Oke. Kalau sependek pemahaman aku, PPK Ormawa adalah program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Nah, misalkan teman-teman ini tuh bertanya-tanya ya siapa gitu pelaksananya. Yang melaksanakan itu tuh nggak cuma anak-anak yang ada di organisasi mahasiswa sendiri, tapi juga teman-teman yang tidak tergabung ke dalam organisasi mahasiswa bisa bergabung. Dan kita itu didanai oleh Kemendikti-Saintek. Gitu teman-teman. Jadi programnya tuh biasanya berupa pengabdian kepada masyarakat di desa-desa yang kayak gitu. Jadi nanti bikin pengabdian gitu, kan ini masuk gak didanain atau enggak gitu. Berarti Jadi, kayak PKM. Iya, nah. Kalau PKM itu mungkin perbedaan yang paling mencolok adalah jumlah anggotanya ya. Kalau PKM biasanya ada di 3 sampai 5 orang, tapi kalau kita tuh bisa mulai dari 8 sampai 12 orang atau 15 orang gitu. Dan kalau PKM itu kan sifatnya kayak mungkin lebih kecil ya cakupannya. Kalau misalkan PPK Ormawa kita tuh karena orangnya lebih besar, jadi targetnya juga mungkin tuh di suatu RT, RW atau kelurahan yang kayak gitu. Oke, berarti kalau si PPK Ormawa tuh ini tuh semacam program pengabdian kepada masyarakat kah atau apakah? Nah, iya kita tuh jadi nggak cuman organisasi mahasiswanya aja ya yang untuk turun ke desa-desa atau ke masyarakat, tapi juga teman-teman yang nggak join ke organisasi mahasiswa atau teman-teman yang menjadi pelaksana, tim pelaksana itu bisa dari teman-teman yang mahasiswa aktif. Jadi misalkan teman-teman nih bukan tidak tergabung dalam kegiatan organisasi mahasiswa apapun, tapi pengen join PPK Ormawa, silahkan hubungi teman-teman yang ada di organisasi mahasiswanya. Barangkali teman-teman yang di organisasi mahasiswa itu mau mengikuti kegiatan PPK Ormawa. Jadi misalnya nih, aku kan ini bukan anak organisasi ya, terus aku punya berminat gitu untuk ke PPK, berarti aku menghubunginya tuh ke BEM dulu. Iya, BEM di fakultasnya masing-masing, terutama BEM Vkom atau bisa DAM Vkom kayak gitu. Oke. Tapi gimana sih Teh caranya buat teman-teman Ormawa sendiri gitu nyari dan juga memilih kelompok masyarakat atau desa yang benar-benar butuh bantuannya? Oke. Kalau based on experience tim aku waktu itu, waktu itu pertama-tama kita kan dicari gitu sama pembimbing kita, Bu Tri. Kita tuh ditanya, kalau misalkan saya membuat program dengan tema sekolah perempuan, apa yang akan kalian kontribusikan? Berarti kan sebenarnya pembimbing saat itu sudah menentukan topik apa yang mau diangkat kan. Nah saat itu kita ke LPPM Unisba untuk meminta data desa apa yang membutuhkan yang menjadi ini sih lebih menjadi desa yang dinaungi sama Unisba. Nah kita tuh sempat turun dulu ke Ciburia, ke desa-desa yang dekat Unisba untuk prariset gitu. Kira-kira tuh kebutuhan apa atau masalah urgensi apa nih yang dibutuhkan sama desa tersebut. Nah, ternyata ketika kita ke desa Ciburia sudah banyak sekali mahasiswa yang KKN di sana. Jadi
Terus ke Taman Sari juga tidak ada hal urgensi yang bisa kita tangani yang sesuai dengan topik yang udah ditentukan gitu. Akhirnya waktu itu salah satu anggota tim kami itu ada Kang dia menyarankan kalau misalkan di dekat rumahnya namanya Desa Paku Haji, di sana tuh punya masalah nih, banyak perempuan-perempuan yang berhenti pendidikannya di tingkat SD, SMP yang kayak gitu. Berarti kan taraf pendidikannya sangat rendah. Nah, setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing dan dikira masuk ya dengan topik yang ingin beliau angkat, akhirnya kita memutuskan melakukan pendekatan ke warga-warga desa di Paku Haji. Kita tanyakan apa kebutuhannya, apa yang dirasa urgensi, apa yang bisa kita bantu gitu sebagai mahasiswa yang mungkin saat itu kita juga belum tahu nih apakah kita akan didanai, apakah enggak kayak gitu kan. Jadi kita berusaha mendekatkan diri dan menanyakan apa yang sekiranya mereka butuhkan. Cuman ketika kita ada di Abdi Daya, kita tuh sempat tanya-tanya juga nih sama tim-tim PPK Ormawa yang dari universitas-universitas lain gitu. Ternyata memang mungkin lebih idealnya atau ya sebelum menentukan topik adalah mengetahui dulu desa apa dan urgensi apa yang mereka butuhkan gitu. Alih-alih kita menentukan topik dulu. Karena apa? Karena kan kita terbatas oleh ketentuan dari Kemendikti. Kalau misalkan PPK Ormawa itu desa yang bisa kita bina atau kita dorong pertumbuhan masyarakatnya adalah desa yang kurang lebih jaraknya 100 km dari kampus kita. Nah, kalau misalkan di Kota Bandung sendiri kan kesannya tuh di tengah kota nih. Jadi agak sulit kalau misalkan kita menentukan topik masalahnya dulu. Tapi kan kalau misalkan kita lihat ya desa-desa kecil di tengah kota pun sebenarnya ada hal urgensi kan, terutama mungkin yang dekat dengan kita adalah masalah sampah gitu. Nah, yang kayak gitu sih menurut aku emang mungkin idealnya adalah kalau misalkan teman-teman di rumah mau ikut PPK Ormawa, mungkin bisa terlebih dahulu menentukan topiknya. Menentukan desa dan urgensi di masyarakat yang ada di situ gitu. Berarti si PPK ini tuh program tahunan kah atau gimana kah? Ada batch-nya gak nih? Kalau aku udah daftar, tahun sekarang udah nggak bisa nih. Nah, kalau untuk di UNIF atau mungkin setahu aku ini ya Pak, Vkom punya kegiatan sendiri sekarang terkait pengelolaan tim PPK Ormawa, LIDM dan ya. Oke, nambahin ya. Ya mungkin bisa ditambahin dari Pak Fadli. Manda ini pro player PPK Ormawa ya? Enggak dong Pak. Masih sama-sama belajar. Saya nambahin sedikit tentang substansi dari PPK Ormawa itu sendiri ya. Saya selalu sampaikan sebenarnya ke teman-teman yang ke mahasiswa Vkom khususnya tadi, bahwa program PPK Ormawa ini adalah program kompetitif dan saya selalu bawa tagline ini tuh Battle of Campus gitu. Jadi sebenarnya kita itu tidak sedang berlomba dengan antar fakultas, tapi berlomba dengan kampus lain. Bahkan di program PPK Ormawa itu akan sangat baik jika di beberapa bukan hanya PPK Ormawa ya, tapi di beberapa lomba-lomba itu akan sangat baik jika tim itu diisi oleh fakultas-fakultas yang heterogen, artinya nggak Vkom semua, gitu. Mungkin ada dari fakultas lain, ada volunteer dari fakultas yang berbeda, itu akan sangat bagus karena kompetisinya jadi kaya, gitu. Nah, kemudian tentang proposal kompetitif tadi, tentang program kompetitif tadi, betul bahwa program ini, proposal ini akan dilombakan. Artinya kita tidak bisa nih bikin proposal, terus disubmit, terus udah terus didanai, enggak gitu. Tapi proposal itu akan dikurasi dulu oleh universitas, kemudian dari universitas dikirimkan ke nasional. Nah, kita bilangnya itu sub proposal. Jadi yang mengajukan proposal itu universitas. Nah, Ormawa itu membuat sub proposal. Misalnya BEM Vkom bikin. Waktu itu namanya apa Manda? Koper Athena. Sekolah Perempuan Athena. Ya, dibuat proposalnya, dibuat kurikulumnya, disetorkan ke fakultas, ke universitas, ke mahasiswa universitas, kemudian dikurasi oleh universitas, kemudian dikirimkan ke
kementerian. Nah, disitulah proses seleksi terjadi. Apakah proposal tersebut didanai atau gagal gitu. Dan kenapa saya bilang Tem Anda ini pro player? Karena Koper Athena itu salah satu yang didanai dan sampai abdi daya. Tadi sempat disebut, tepuk tangan dulu. Sampai didanai. Berarti udah nasional mah. Iya betul, karena didanai itu adalah sesuatu yang bagus, tapi mencapai abdi daya itu lebih keren lagi. Kenapa? Kenapa itu, Pak? Karena proposal yang didanai itu adalah proposal yang dinilai punya value yang bagus. Ya. Nah, setiap pengerjaan, kalau nggak salah berapa minggu? Untuk 12 minggu ya? sekitar 3-4 Sekitar 3-4 bulan itu ada beberapa kali monitoring. Ya, apa istilahnya? Iya, Pak. Monitoring. Iya, kita turun Ke lapangan. Ada monitoring, ada pengecekan, kemudian ada survei juga. Nah, tidak semua proposal yang didanai itu masuk abdi daya. Jadi abdi daya itu saringan next level lagi. Nah, abdi daya ini biasanya ketika orang sudah dapat abdi daya, ketika tim PPK Ormawa itu dapat abdi daya, mereka akan dikumpulkan di setempat apa ya? Univ tertentu yang dipilih, dan itu seluruh universitas yang menang abdi daya kumpul di situ. Kemarin di mana kamu? Jember, Pak. Jember. Iya, Nah, di Universitas Negeri Jember. jadi sudah mah didanai itu keren, lolos, masuk pula abdi daya. Itu jadi termasuk program yang prestisius gitu. Makanya kami menciptakan tadi Bright Academy itu untuk ngasih pemahaman bahwa program PPK Ormawa ini program yang sangat prestisius gitu. Selama ini kan pemahamannya ketika mahasiswa diajak, taunya mereka akan dapat kerjaan baru gitu. Tapi value-nya atau nilai tukarnya itu banyak banget sebenarnya. Luar biasa. Gitu. Kamanda, nah itu kan terus apa aja sih contoh dampak yang realistis yang udah yang bisa dikejar atau ditinggalin sama Ormawa di masyarakat itu? Mungkin yang paling gampang dulu ya, dari yang sudah kita lakukan yaitu adalah Sekolah. dengan dari sekolah itu kita akhirnya ada kader-kader nih, ibu-ibu yang tadinya kelompok belajar yang ikut pelatihan kita selama beberapa pertemuan itu pada akhirnya menjadi kader lokal. Kita waktu itu ngambilnya di tiap RT yang ada RW yang ada di desa Paku Haji. Jadi ibu-ibu yang menjadi perwakilan pada akhirnya mengajarkan kembali apa yang sudah didapat gitu. Terus yang menjadi penyambung tangan antar mitra yang sudah kita bantu jalinkan. Kayak gitu. Karena waktu itu kita juga menjalin mitra dengan HIPMI KBB gitu untuk membantu perekonomian warga di Desa Ciburia. Sorry, Paku iya Haji. di Paku Haji. Aduh, udah agak ini lagi ya. Berarti Ingat pesantren ini tuh nih. bukan program yang sekali kelar tapi berkelanjutan juga Betul ya. banget. Tadi kan sempat ditanya juga ya prosesnya berapa lama gitu. Mungkin kalau pengalaman aku dan tim waktu itu adalah hampir 1 tahun. Itu benar-benar dari pra-riset terus tapi sebenarnya pelaksanaannya itu cuma 3-4 bulan. Bahkan waktu penyusunan proposal yang agak lama karena kita berkomitmen gitu, ingin banget waktu itu lolos. Itu dari Februari sampai ke Maret. Tapi itu nggak yang sesibuk itu karena ada waktu senggang sembari kita menunggu pembukaan dari nasional. Gitu, jadi bisa dicicil-cicil melakukan pra-riset. Nah, baru ketika udah pelaksanaan, kalaupun kita nggak dinyatakan lolos, berarti kan sudah ya, sudah selesai sampai 3-4 bulan itu. Tapi kalau misalkan teman-teman semoga ada yang lolos lagi ya tahun depan gitu ya, PPK Ormawa. Nah itu kurang lebih pelaksanaan abdi daya biasanya sih sekitar Desember gitu. Jadi emang cukup lama sih. Setahun ya. Setahun. Ternyata ininya lama banget gitu. Kita juga bingung ya. Terus penonton juga yang di rumah bingung. Tapi penonton tuh ada yang mau ngasih pertanyaan juga. Apa tuh, Le? Langsung- Berarti langsung ke kupas Langsung ya. kita ke kupas mungkin ya. Kumpulan pertanyaan Ashi. Mana Yang Pak? pertanyaan pertama apa tuh? Dari Tanisha, bagaimana strategi agar program PPK Ormawa tetap berkelanjutan setelah pendanaannya selesai? Gimana tuh? Ada? Boleh, siapapun. Siapa? Oke, nyambung sebenarnya dari penjelasan dan pertanyaan dari Kang Tartel ya dengan tema Anda bahwa bagaimana ketika
program itu selesai, kita berbicara tentang sustainability. Nah, sebenarnya tadi menjawab itu juga sustainability. Jadi bagaimana kita memberikan bukan hanya gimana cara kita menghabiskan uang di desa itu, cuma bagaimana membangun kemandirian desa. Ya. Jadi goalsnya adalah kita datang ke sana, terus ketika pergi program itu tetap berjalan tadi. Makanya proposal pun sebenarnya ada 2. Ketika kita bikin proposal ya, ada proposal lanjutan, istilahnya apa? Proposal lanjutan ya? Iya. Dan proposal yang baru. Jadi misalnya proposal yang baru itu kita desa baru, program baru. Tapi kalau program lanjutan, desanya sama Paku Haji tapi melanjutkan program yang kemarin. Itu ada jenis proposal. Tadi ngomong pertanyaan apa sih? Sekali lagi. Bagaimana strategi agar program PPK Ormawa tetap Oke. berkelanjutan setelah pendanaannya selesai? Iya. Yang paling penting adalah membuat struktur atau sistem regenerasi atau tadi kalau Temanda bilangnya apa? Kelompok belajar, ya, Pak. Kader Oh, tadi. kader. Membuat kader yang solid dan kuat dan sistem. Karena gini, sebenarnya kan kalau misalnya segala sesuatu itu sudah menjadi sistem, ya. Itu sudah berjalan autopilot gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita PPK Ormawa itu datang ke sebuah desa, mereka tuh mencet tombol on, tet, terus Udah, mesin jalan itu aja. jalan sendiri. Nah, karena ini ketahanan program juga itu masuk dalam penilaian proposal. Karena gini, mungkin reviewer akan ngelihat ini program canggih, bagus, tapi ini kalau mahasiswa sudah pergi nggak bisa. Nah, itu bisa jadi proposalnya kurang dilirik gitu, karena ini tidak membangun kemandirian dari desa Si itu desa sendiri, tersebut. tidak punya kader gitu, tidak punya keberlanjutan. Kan kita punya harapan bahwa ketika program itu datang berdampak dan terus berdampak ya, Manda ya, seperti itu. Jadi memang harus kuat kaderisasinya. Dan ini proposalnya juga harus kuat ya Pak, harus benar-benar menarik Iya, gitu. dan harus ada, kalau nggak salah ada roadmap ya. Iya, Di ada proposal roadmap sekitar 5 tahun ke 5 depan. tahun. Betul. Wow, di proposalnya roadmapnya. Betul. Walaupun kita cuma 1 tahun, Ya. sudah harus diukur tuh 4 tahun lagi ngapain gitu. Biar nggak hanya buang-buang dana. Benar, Biar nggak kayak program yang satu lagi. Nah, nggak tahu tuh. Bahaya banget nih, tepi jurang kayaknya. Di jurang. Tapi mungkin aku sedikit nambahin juga dari Pak Fadli, gimana sih biar tetap berlanjut? Mungkin sebelum ke kadernya, itu tadi yang pertama kita bahas, masalah keterbutuhan warga sendiri. Kalau orang merasa butuh, orang merasa memerlukan program itu, berarti kan mereka tanpa kita, ayo Bu datang, ini acara program bagus segala macam, mereka akan datang sendiri gitu. Karena memang dengan mereka sendiri, butuh. dan itu akan dikembangkan sendiri mungkin ketika mahasiswa selesai melaksanakan kegiatan itu di desa tersebut ya. Karena ya itu harus kita cari nih keterbutuhan apa, terus solusi apa yang bisa menjawab masalah-masalah yang ada di desa itu tersebut. gitu. Lanjut mungkin Gun ke pertanyaan kedua. Set. Dari Rakai, apa perbedaan utama antara program pengabdian biasa dengan program yang layak didanai oleh PPK Ormawa? Gimana? Program pengabdian, sebenarnya siapapun bisa melakukan pengabdian ya. Ya. Misalnya di dosen juga ada yang namanya pengabdian mandiri, tanpa ada program, tanpa ada timeline, terpanggil jiwanya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. BEM juga punya seperti itu, mereka buat pengabdian sendiri. Nah, bedanya dengan PPK Ormawa ini tadi, yang pertama adalah ada kompetitif, ada proposal yang kompetitif. Maksudnya gini, apa yang sudah kita rancang belum tentu bisa terlaksana gitu, karena itu akan dikurasi lagi, proposal itu akan dikurasi lagi, akan didanai lagi gitu. Nah, kemudian perbedaan kedua menurut pandangan saya adalah PPK Ormawa itu berdasarkan kebutuhan bukan kemauan. Ya. Kadang-kadang di PKM Mandiri itu kita ngerasa kita punya Empati. value apa, terus kini kita bagi yuk ke orang. Nah, itu PKM Mandiri. Tapi kalau PPK Ormawa dibalik gitu. Kita harus menyelesaikan sebuah kebutuhan. Kita harus mengatasi sebuah kebutuhan. Kepentingannya apa kita di sana gitu. Ketika itu menjadi penting, ya disitulah program kita dipakai. Tapi kalau program kita tidak penting untuk desa itu, ya udah, gitu ya. tidak didanai. Jadi mungkin perbedaannya itu aja gitu. Kalau mandiri kita bisa datang, kita bisa buat kapan aja gitu. Kita bisa buat di mana aja. Tapi kalau misalnya PPK Ormawa kompetitif.
Oh. Jadi ada Dan lebih prestis. Nah, lebih prestis dan lebih bergengsi juga mungkin. Iya, ada Karena prestis ini gitu. udah antar kampus juga. Bener. Dan Kamanda udah tembus. Aduh, Dan alhamdulillah. more level lagi, more up lagi, udah sampai Abdidaya. Abdidaya. Iya. Dan sedikit bocoran, saya pernah dengar bahwa di beberapa kampus top ya, yang mereka tuh rajin mengirimkan dan rajin menang, itu tuh mereka ketika tahu program-program Belmawa Dikti ini itu menjadi rebutan ketika buka open daftar, di kita aduh susah gitu. Mungkin di kita juga nextnya bakal seperti itu. Amin, Gitu. Seperti amin. kemarin tadi PKM ada 33.000 yang daftar. Mungkin ini ada nanti 50.000 50.000 ya. Amin, Tapi amin, amin. Tadi dari dunia masyarakat, pengabdian masyarakat dari desa dan lain-lain, kita geser dulu ke ranah digital lewat LIDM. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Nah jujur nih Pak nih, kan anak-anak non IT tuh kayak dari Vkom atau jurusan lain tuh sering minder duluan Pak, kayak udah mundur duluan karena dengarnya kata digital, karena bukan anak IT juga Pak. Emang benar ya Pak kalau kompetisi LDIM tuh cuma eksklusif buat anak IT doang Pak? Atau yang bukan anak IT bisa-bisa aja? Jujur ya. Pakai Y. Jujur. LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Jadi LIDM itu sama seperti PPK Ormawa gitu. Jadi ada LIDM, ada PPK Ormawa, kemudian ada PKM. Itu sebenarnya lomba-lomba yang difasilitasi oleh Kemendikti Saintek sekarang ya. Untuk ya aktivitas mahasiswa dan bisa ada kalau nggak salah apa sih? Konversi SKS. Nah, salah satunya LIDM. Nah, LIDM itu ada kaitannya dengan inovasi digital. Nah, kan tadi kalau misalnya LIDM itu kan ada 5. Ada 5 kalau dulu bilangnya divisi lomba, sekarang itu saya nyontek ya. Silakan Bapak. Ada subtema. Yang ada 5 subtema. Jadi yang pertama ITDP, Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. Kemudian yang kedua Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. ITDP juga nih. Kemudian yang ketiga itu divisi video digital pendidikan, kemudian divisi poster digital pendidikan, dan yang kelima itu divisi micro teaching digital pendidikan digital. Nah, kalau misalnya kita breakdown satu-satu, kita buka ini panduannya aja ya. Sebentar. Dan ini tuh benar-benar disupport sama Kemendikti Kemendikti Saintek, Berarti yang betul. wamennya Prof Stella ya? Betul. Oh, ini. Iya. Wamennya Prof Stella ya? Betul banget. Yang pertama itu inovasi teknologi digital pendidikan, yang kedua inovasi pembelajaran digital pendidikan. Nah, betul tadi. Kalau misalnya dilihat sepintas, 5-5-nya itu harus menghasilkan produk, teknologi, bahkan aplikasi, ya, bahkan modul pembelajaran digital, kayak misalnya inovasi teknologi digital (ITDP) itu tuh menekankan pada pembuatan platform dan aplikasi artificial intelligence untuk belajar gitu. Nah, kalau kita ngomongin Vkom, kita nggak belajar itu. Belajar. Kemudian ada inovasi pembelajaran digital pendidikan, ya. Ini lagi-lagi produk media pembelajaran digital fungsional yang harus melahirkan tools. Kalian tahu e-kuliah? Tahu. Nah, melahirkan itu, tapi dalam bentuk yang lingkup yang sederhana, gitu, untuk classroom, bukan untuk seluruh universitas. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada micro teaching digital pendidikan. Ini untuk teknologi pedagogik mahasiswa, lagi-lagi yang sifatnya harus aplikasi. Nah, terus kenapa ini ditawarkan di Vkom? Karena masih ada 2 subtema lagi, yaitu poster digital pendidikan (PDP) dan video digital pendidikan. Nah, disitulah peluang kita untuk ikut. Karena kalau misalnya teman-teman mahasiswa nih ngelihat list LIDM ada 5, nggak mesti diikutin semua, gitu. Karena kita boleh memilih, gitu. Nah, bukan biasanya sih, dan memang hanya ada 2 yang bisa kita ikuti, yaitu inovasi melalui video digital dan melalui poster digital. Concernnya sih sama sih, lebih kepada campaign, cuma yang satu lewat
video, audiovisual, yang kemudian yang satu lagi lewat poster. Nah, untuk biasanya tiap tahun beda. Untuk tahun ini itu concernnya adalah di literasi keuangan, kemudian ketahanan nasional dan lingkungan, kemudian kedaulatan pangan dan gizi. Nah, jadi buat nanti teman-teman LIDM yang mau daftar timnya sudah kebentuk. Kita ngirim 4 kelompok, insyaallah, doakan. Oh, sudah terbentuk, Pak? Sudah. Kita bagaimana, Pak, daftarnya, Pak, kalau untuk batch selanjutnya mungkin, Pak, itu, Pak? Oke, ini ada kaitannya mungkin dengan Bright Academy gitu. Jadi Bright Academy itu Manda, jadi kalau di zamannya Manda ada sesudah saya lulus, Pak. Iya, betul. Di zamannya Manda itu kita kesulitan ya. Mungkin Bu Tri juga merasakan bagaimana kita mencari orang-orang yang mau gitu. Karena gini, kegiatan-kegiatan seperti ini kan secara langsung menambah pekerjaan kita, gitu. Jadi beda antara orang yang mendaftarkan diri dengan orang yang diajak. Saya yakin itu sedikit banyak beda, gitu. Orang yang mendaftarkan diri secara sukarela, mereka tahu konsekuensinya, gitu, dan mereka punya giroh untuk itu, gitu. Tapi kalau kita mencari, itu kan sulit, gitu. Sedangkan timeline terus berjalan. Makanya kemudian di kepengurusan kepemimpinan fakultas yang sekarang, Ibu Santi itu mencoba menggagas sebuah akademi, Bright Academy, di mana di situ dimulai dari maba itu dibuka open recruitment untuk memasuki program-program ini gitu. Jadi mereka masuk ke dalam sini itu nggak langsung ikut ke dalam program, cuma mereka ikut akademinya dulu, daftar akademinya dulu. Disitulah program pengenalan, program matrikulasi, team building gitu, kemudian peningkatan kapasitas gitu. Nah, itu dibuat di situ. Jadi kayak misalnya itu tentang kita pengen menjadikan Bright Academy ini sebagai komunitas, bukan komunitas ya, inkubasi anak-anak yang mau dan punya potensi untuk berkompetisi gitu. Jadi kita nggak susah lagi nyarinya gitu. Dan untungnya apa? Gitu. Untungnya adalah kalau orang masuk Bright Academy kan tadi mereka mendapatkan circle yang insya Allah positif. Kemudian tanpa ada lomba, ketika lomba nggak ada gitu, kita kasih mereka kapasitas peningkatan kapasitas upgrading lah, gitu. Itu ini ada posternya, Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Calling the Bright Innovator. Berarti ini masih dibuka tuh, Pak? Masih dibuka. Ini kita pendaftaran itu 1 sampai dengan 1 Juli sampai dengan 15 Agustus. Lama. Masih lama. Masih bisa masuk Bright. Walaupun lama Academy. jangan diundur-undur. Biasanya nih udah tahu harus cepet-cepet. Preparein dari sekarang ya, harusnya. Dan ini ada seleksinya ya. Ada seleksi itu dari tanggal 18 sampai 20 Agustus. Biasanya yang bocoran ya. Yang kita mencoba membawa semangat inklusif. Jadi kita lihat seberapa besar kemauan mereka dulu. Toh nantinya orang bisa dibuild ya. Orang bisa dibangun, kapasitas bisa ditingkatkan. Dan ini kita siap untuk tahun 2027. Bukan untuk lomba-lomba 2026. Nah, makanya tadi untuk lomba-lomba yang 2026 udah siap. Udah siap. Udah siap kita. Udah ada 4. Udah siap, udah ada 4 kelompok. Itu di 18 sampai 20 Agustus tuh seleksi. Kemudian pengumuman lolos administrasi, kemudian seleksi wawancara itu di 29 sampai 26 sampai dengan 29 Agustus, dan terakhir pengumuman itu di 31 Agustus gitu. Jadi teman-teman jangan ragu dan jangan minder. Kan ada anggapan cuma buat orang-orang pinter aja. Enggak gitu. Karena kita tuh akan dibangun gitu. Mental kita akan dibangun gitu. Terus daya nalar kita juga akan diasah gitu. Jadi justru kalaupun kita tidak masuk lomba, paling nggak kita dapat peningkatan kapasitas. Iya. Gitu. Karena kalau dari episode Gitu, sebelumnya tuh ada 4 B katanya, Iya, Pak. Apa aja tuh? Berani, belajar, berkembang, Bright Academy. Masuk. Tapi aku sepakat sama Pak Fadli, bener banget jangan minder, karena jujur waktu zaman open recruitment dibuka tahun aku, itu kan aku sempat mikir gini, aduh aku tuh nggak punya kenalan dosen Vkom, siapa bakal ngelirik aku nggak terkenal, aku nggak punya temen Ormawa gitu, siapa yang akan ngelirik? Sebelumnya aku mau makasih banget karena ada proses seleksi itu dan diseleksi oleh, aku yakin banget dosen-dosen yang sangat kompeten gitu ya. Alhamdulillah
Butri, pembimbing aku saat itu mungkin melihat sedikit potensi yang ada di diri aku gitu. Jadi walaupun teman-teman nggak punya kenalan, nggak punya nggak merasa relasinya kurang atau merasa apa yang dibawa itu kurang, aku yakin banget nggak perlu minder. Akan ada orang yang melihat potensi kalian yang kalian sendiri bahkan nggak sadar gitu. Karena itu yang aku alami waktu itu gitu. Ya, Tapi ya bagaimana Pak? kalau Manda ini pro player ya, kalau Putri enggak pro dong. instructor. Sepakat. Itu banget. Sepakat. Tapi kan nih Kamanda Pak Fadli nih, zaman sekarang kan banyak banget platform atau aplikasi yang kelihatannya keren atau viral pas rilis, tapi abis itu nggak kepake. Gimana sih cara ngebedain solusi digital yang cuman keren atau FOMO doang sama solusi yang benar-benar dibutuhkan pengguna? Solusi itu kan ada solusi jangka panjang sama solusi jangka pendek ya. Kalau misalnya aplikasi itu hanya dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka waktu pendek, kemudian tidak dipakai lagi, bukan berarti teknologi itu tidak bisa terpakai, enggak gitu. Teknologi itu berhasil mengentaskan masalah saat itu, di tempat itu, di waktu itu, dan bahkan untuk daerah itu saja. Gitu. Tapi ada teknologi yang memang dibuat untuk long term. Jangka panjang gitu. Jadi lagi-lagi teknologi itu bukan ditinggalin atau tidak dipakai, tapi lebih kepada sejauh mana dia bisa menjawab kebutuhan. Gitu. Selama kebutuhannya sudah teratasi, ya sudah gitu. Apakah ini membutuhkan pengembangan atau penanganan lebih lanjut? Kalau misalnya masalahnya itu selesai saat itu, ya sudah. Gitu. Aplikasi itu tuh berhasil, walaupun umurnya pendek. Gitu. Jadi tadi. Mari kita balik lagi ke Kupas. Tadi kan udah kupas kumpulan pertanyaan asik tentang PPK Ormawa. Sekarang dari teman-teman juga ada buat LIDM tuh. Mari kita lihat ya pertanyaan untuk LIDM. Dari Maulana Ilham, jika tim memiliki ide yang sederhana tetapi implementasinya kuat, apakah tetap memiliki tetap memiliki peluang besar untuk bersaing di LIDM? Gimana tuh? Manda mau jawab? Bentar Pak, saya masih tadi sempat hilang jadi. Idenya sederhana doang nih, tapi implementasinya kuat nih Kak. Gimana Tetap punya peluang nggak buat berlomba di LIDM untuk berkompetensi? Setahu dan sepemahaman aku ya selama ini memperhati menjadi apa nih jadi udah bukan pro player lagi, udah pro pemerhati. Enggak, tapi kadangkala kita tuh ketika ingin berlomba atau bersaing, kita tuh terlalu mikir jauh. Padahal ide-ide yang lolos PPK, LIDM, bahkan PKM dari kampus-kampus top di Indonesia adalah ide-ide yang sebenarnya itu aja. Bukan itu aja sih, tapi kayak sederhana banget. Sederhana banget. Aku bingung sih kalau misalkan kasih contoh LIDM, tapi aku inget banget waktu itu PKM ya, agak melenceng sedikit. Cuman waktu itu adalah ini kaki palsu. Kan kaki palsu itu ada ukurannya itu dulu tuh satu aja gitu, dan bisa dipakai kalau misalkan kita custom. Dan kalau misalkan itu membengkak, kan wajar ya kalau membengkak karena sering dipakai mungkin gak nyaman atau apa. Anak itu tuh mencetuskan kalau misalkan kita cukup bikin perkat yang bisa ngelebarin si kaki palsu itu di bagian untuk nyambung ke paha. Sebenarnya kan itu sederhana ya, nggak yang wow bang menurutnya, maksudnya nggak jauh lah, nggak terlalu jauh gitu. Tapi hal-hal yang sederhana yang bahkan karena mungkin kita ingin bersaing banget gitu, jadi nggak terfikirkan atau bahkan terlalu ambisius mikirnya, terlalu jauh, jadi sulit lah dikiranya, terlalu kayaknya sulit untuk dijangkau, direalisasikan gitu. Padahal sebenarnya ide-ide yang sederhana gitu, itu tuh bisa menjawab permasalahan yang ada. Jadi begini saja menang kan gitu. Tapi itu tadi gitu, sesederhana itu gitu. Itu tuh kayak buat kaki pinggang, buat ikat pinggang untuk palsu gitu. Buat kaki palsu. Setelan doang. Dia bukan membuat kaki palsunya, bukan. Dia cuma menambahkan adjustment untuk buat kaki. menggerakkan gitu ya. Itu doang.
Tapi menjawab coba, kan? menjawab gitu. kalau kita nggak ikutan, nggak akan kepikiran kan kalau gitu ya. Iya, Kak. jadi nggak Nggak ada. Jadi jangan terlalu berpikir harus sophisticated. Nah, ya jangan terlalu bagus berpikir jauh, cuman mungkin ide sederhana itu bisa dibungkus dengan suatu hal yang menarik, misalkan dari judul. Nah, yang kayak gitu. Intinya satu, menyelesaikan masalah. Nah, Intinya PKM, PPK dan LIDM itu menyelesaikan masalah. iya. Kampus berdampak. Kampus Berdampak. Dan masih ada lagi pertanyaan selanjutnya. Dari SYM Megantara, bagaimana cara menunjukkan bahwa inovasi digital yang dibuat benar-benar menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat? Gimana nih Pak, ini Pak Padli ini kayaknya nih. Mungkin keterpakaian teknologi ya, gitu. Selain tadi tentang teknologi yang ditinggalkan atau teknologi yang digantikan atau teknologi yang hanya menjawab masalah di masa itu saja, gitu. Tentu saja ada juga inovasi-inovasi teknologi-teknologi yang memang dibuat cuma dia tuh nggak match dengan kebutuhan, gitu. Salah satu cara untuk mengukurnya adalah ya jumlah penggunaannya tadi, gitu. Kan kalau misalnya kita ngomongin teknologi, kita yang sederhana apps deh, aplikasi, kan feedback dan penggunaan ya. Kalau misalnya kita ngomongin ada teknologi A gitu, apakah bagaimana cara mengukur keterpakaiannya dia? Apakah teknologi itu benar-benar dipakai? Apakah teknologi itu benar-benar digunakan gitu? Kalau misalnya teknologi itu memang diabaikan, ya kita tidak bisa naif bahwa ada teknologi yang gagal. Gitu. Ya dilihat aja dari penggunaannya, kemudian dari feedbacknya gitu. Kalau feedbacknya bagus, artinya memang aplikasi itu terpakai dan berdampak. Cuma kalau misalnya ditinggalin ya memang ya sorry to say itu Ada Yang perlu gagal. dievaluasi. gagal, ada yang Harus kurang ada dievaluasi, harus Iya. mungkin ada perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Tapi Gun, dari tadi aku lihat kayak kamu lagi lemes banget gitu. Energinya kesedot kan dari episode ini. Kayaknya deh. Kayaknya kita harus main game dulu nih. Kayaknya Apa harus. Itu tuh? aku tuh punya games pitching kilat ya. Apa Jadi tuh, Le? kayak ini gimana nih penyelesaiannya nih? Aku punya satu kasus mungkin ya, nanti kakak ini mah kayaknya bikin aplikasi kayak gini bla 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 bla. Ya, siapa tahu dengan hal yang sederhana ini tiba-tiba terrealisasikan. Bener. Jadi misalnya nih Kak, pas nyari pendanaan tuh semuanya semangat Kak. Tapi pas hari H, waktu event kelar, mendadak satu divisi hilang tanpa kabar. Pas diajak beres-beres studio atau sekretariat atau diajak rapat evaluasi, tiba-tiba hilang weh. Terus aplikasi absurd apa sih yang bisa ngelacak mereka Kak? Gimana gitu ya? Aduh, sebenarnya kalau ditembak kayak gini juga agak gimana ya. Mungkin kalau misalkan dari aku pribadi sih yang sederhana, kita kalau disuruh bikin aplikasi ya, mungkin bisa finding student gitu, kita bikin mirip-mirip Find My atau apa gitu yang jadi dibikin mungkin grup itu tersambung sama grup chat. Jadi teman-teman nggak perlu add satu-satu anggotanya, tapi ketika kita masuk ke aplikasi itu bisa add grupnya dan otomatis semua tertaut gitu di aplikasi itu. Soalnya kan kalau misalnya nakal-nakal mah join Find My taunya Di mana? nggak ada yang join gitu. Jadi kalau misalkan otomatis join di grup sih mungkin otomatis iya, jadi si Find Student ini bakal mengetahui keberadaan teman-teman. Nah, coba. Kalau dari Anggun punya nggak pertanyaan nih? Ada nih aku, ini menarik banget. Misalnya nih ada anak divisi danusan yang keliling kampus jualan risol atau makaroni demi nambahin kas proker gitu. Tapi ujung-ujungnya yang belinya malah anggotanya lagi. Nah, solusi aplikasi absurdnya tuh apa sih biar gak boncos juga gitu. Soalnya maaf ya, sorry to say kok kayak bukan mahasiswa gitu. Aduh, kan sekarang harusnya udah zaman online juga ya, bisa jualan dan Mahasiswa masih zaman danus. nah itu makanya. Soalnya thanks to ketua BEM waktu aku, kita ngajuinnya ini proposal kreatif, alih-alih danus gitu. Jadi alhamdulillah nggak boncos-boncos banget. Mungkin tapi kalau misalkan aplikasi nih, mungkin bisa dibikin ala gitu ya. Oke. Entah apa namanya, tapi kalau misalkan lingkupnya lebih luas yang melihat, itu bisa gitu diintegrasikan. Jadi kayak ada misalkan pengantarannya atau orang ada yang beli dari luar gitu ya, SMA luar atau kampus luar atau masyarakat
sekitaran Unisba atau mana, bahkan yang lebih jauh lagi itu bisa sih. Mungkin ala-ala tapi boleh nyebut gitulah. Ala toko oren. Iya, toko oren. Iya. Nah, tapi Pak Fadli, berkaca dari bertahun-tahun lalu kan Pak Fadli udah sebagai dosen senior yang mendampingi LIDM gitu juga Pak. PPO. Apa sih kesalahan atau blunder yang paling sering dilakukan pemula pas ikutan PPK Ormawa atau LIDM? Oke, yang paling pertama adalah mengabaikan struktur proposal. Ide bagus nih, Sepakat. brilian. Pilihan. Tapi kan berarti di penyusunan proposal, pedoman penyusunan proposal itu bahkan jumlah katanya juga dihitung. Jadi kalau lebih dari sekian, udah nggak usah dilihat lagi nilainya. Nggak usah dilihat lagi dari value proposalnya dulu. Lulusin aja lah dulu syarat administratifnya dilengkapin. Apa yang dibutuhin di proposal, bahkan margin-marginnya itu dihitung. Jumlah halamannya dihitung. Font. Sebelum ke ide ya. Sebelum ke ide ya. Jumlah font size gitu. Itu tidak menjadi hal yang sepele. Ketika kita diracuni ya, bukan diracuni ya, dicekokin sama bikin inovasi yang bagus, bikin inovasi yang keren, bikin inovasi yang berdampak. Kita udah mikirin itu, terus kita abai sama struktur proposal, sistematika penulisan proposal, ya nggak akan ada pengaruhnya, tidak lolos. Berarti Sedetail itu. sebelum ke situ tuh harus baca buku pedoman dulu ya, Mbak. Lagi sama kayak tadi ya. Buku pedomannya Buku tuh pedomannya harus harus benar-benar diteliti. kalau bahasa Sunda mah apik. Betul. Asli memang segitunya, serigid itu gitu. Nah, setelah itu selesai, baru deh kita coba cari kegiatan yang berdampak dan sekali lagi berbasis kebutuhan. Iya. Itu sih. Kebutuhan nomor 1. Setelahnya baru nyusul yang lain, tim yang solid. Iya. Ya. Jangan banyak ribut. Nah, itu keseimbangan anggota tuh penting loh. Bener. Soalnya waktu itu juga dicariin Butri tuh temen yang jeli ada, yang pengen cari tahu ada, yang bagian mendinginkan suasana ada, gitu. Jadi Komposisi. iya, komposisi timnya harus balance. Tapi first of all harus yang butuhnya apa nih? Ya. Bener. Yang dibutuhkannya harus apa dulu gitu. Mungkin terakhir dari aku kali ya. Boleh, Bun. Mungkin apa sih satu nasihat paling penting buat mahasiswa yang sebenarnya pengen ikut tapi masih ragu-ragu buat nyoba nih? Mungkin dari diri tetenya atau dari Bapak gimana? Silakan. Mau Manda dulu, Pak. Kalau buat teman-teman mungkin ya pesannya di yang lagi nonton nih khususnya yang masih ragu, usahakan hilangin dulu ketakutan. Tadi betul apa 4B? 4B. Belajar, berani, berkembang, Bright Academy. Jadi itu ragu-ragu mungkin takut, mungkin yang join orang-orang yang jago gitu. Kan ada Bright Academy yang bisa nanti dibantu dibimbing sama dosen-dosen keren yang ada di Vkom ya. Mana lagi open recruitment juga kan. Berarti intinya nggak usah insecure. Aduh, banyak yang Emang masih pintar nih. zaman insecure. Betul. Kan kalau insecure juga bisa kita tuh langsung tiba-tiba apa namanya tuh konsul ke PKM RSA AI nomor terapeutik bisa itu Bun. Masuk. Dan langsung kita daftar Bright Academy karena di Bright juga Pak kalau Rizky nggak salah dengar gitu ada sub lagi Bright Academy ada Bright ini lagi Bright ini ada nggak sih Pak atau ya udah Bright Academy satu Ada. Itu secara general kita lagi merampungkan kita bisa bilang konsep dari Bright Academy ini sebenarnya ideasinya sudah ada, terus gagasannya itu udah ada. Cuma kan kita butuh sistematika sosialisasi Bright Academy karena memang benar-benar baru mulai itu gitu. Nah, jadi sekarang itu baru ada dikategorikan. Saya lupa kategori yang satu lagi apa karena saya dan Butri dan Bu Isni ini fokus kepada Bright Academy Inovator Bright Academy. Nah, itu dikhususkan kepada lomba-lomba yang tadi yang Battle of Campus. Jadi yang memang battle-nya itu nanti dengan level-level nasional gitu. Tapi nanti ada kayak misalnya lomba debat kayak NUDC KDMI. gitu. NUDC itu dulu menjadi ajang nasional. Cuma tidak dilanjutkan oleh tahun ini tuh di internal kampus, tidak di nasional gitu. Nah, itu akan dibagi. Nanti ada juga Bright Academy itu kalau dari ide awal ya,
ada 8 pilar, salah satunya adalah dosen-dosen itu kan banyak melakukan penelitian. Iya, Pak. Dan kadang mereka sulit untuk mencari mahasiswa yang mau untuk terlibat dalam penelitian. Nah, itu nanti di sana gitu. Bahkan bukan tidak mungkin Ormawa atau bahkan laboratorium itu merujuk kepada Bright Academy. Karena itu dibuka dari semester 1. Ketika mereka mendaftar, nanti kita minta slot untuk presentasi di PPMB. Nah, dari situ dibuka pendaftaran, dibuka seleksi, dan mungkin bisa membantu untuk penyaringan-penyaringan yang lain gitu. Karena udah, kalau orang situ udah puguh lah yang itu mah yang ngedaftar untuk orang yang mau untuk struggle, orang yang mau untuk berjuang. Karena ada quotes, Pak, katanya, Pak. Apa tuh? Dunia ini hanya untuk orang yang bersemangat, katanya. Iya, betul. Gitu. Harus struggle selalu kita. Tapi Pak, tips terakhir yang buat yang mau bergabung ke Bright Academy dari Pak Padli nih, atau apa aja yang harus disiapin, atau tipsnya gimana sih yang mau bergabung? Buat maba kah, atau angkatan aku, atau yang baru masuk nanti September, Pak? Oke, jangan minder. Itu aja, udah selesai. Jangan minder, karena kalau misalnya mau bisa nyanyi harus les nyanyi. Mau belajar alat musik ya Harus les belajar musik gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingin meningkatkan kapasitas gitu, kalian butuh tempat kan untuk mengasahnya, ya di Bright Academy. Jadi kalau misalnya teman-teman minder, ya tidak akan bisa meningkatkan kapasitas diri. Orang-orang yang masuk di tempat les nyanyi belum bisa nyanyi semua. Iya. Di tempat les alat musik ya udah jelas orang yang belum bisa nyanyi musik gitu. Jadi buat apa ragu ke dalam masuk ke dalam Bright Academy, karena ya disitulah teman-teman bisa meningkatkan kapasitas diri. Ini keren banget, asli benar keren gitu. Bukan gara-gara saya ada di sana, cuma memang konsepnya itu keren gitu. Aku buka Instagramnya Bright Iya. Academy. Kita daftar hari ini. brightacademy.vcom. brightacademy.vcom. Pokoknya langsung aja, nanti ada di situ Bright Academy Vcom. Oh, Bright Academy Vcom nggak pakai dot. Baru dibuat. Bright Academy Vcom, siap. Mungkin sebelum kita tutup juga, kita doakan dulu untuk 4 kelompok ya Pak, yang LIDM yang tahun sekarang berarti ya Pak? Tahun sekarang. Itu tahun angkatan sekarang siapa aja Pak? Itu, Pak? Tahun sekarang itu karena kita mencoba untuk cara yang dalam tanda kutip gampang gitu. Jadi kita akan saat ini kita melibatkan hanya asisten lab. Salah satunya itu dari lab TV, film, grafis, dan fotografi. Oh ya, ketinggalan untuk Bright Academy. Saya ingin mengajukan klausul untuk fakultas, terutama dalam rekrutmen asisten lab gitu, bahwa nanti orang yang tergabung ke dalam asisten lab, mereka juga akan secara langsung selain bertanggung jawab selain bertanggung jawab kepada praktikum, mereka harus bersedia untuk diikutsertakan ke dalam lomba-lomba kompetisi tadi gitu. Karena mereka tahu konsekuensinya ketika mendaftarkan menjadi asisten lab, ketika mendaftar menjadi BEM, bahwa mereka tuh punya obligation untuk menunaikan itu gitu loh. Oh, jadi saya ingin menjadikan culture gitu. Saya ingin menjadikan sebuah budaya bahwa masuk asisten lab, berarti nanti bakal ikut lomba Bright Academy gitu. Kan selama ini kan ketika kita jadi asisten lab, kita cuma ngajar kan. Ketika kita jadi BEM atau DAM, kita hanya menyelesaikan proker. Menjalankan proker aja. Beda ketika itu udah jadi budaya nanti. Ketika dia menjadi asisten lab, saya harus ngajar, saya harus praktikum, dan saya harus ikut PPK Ormawa, LIDM, dan lain sebagainya. Sama ketika masuk BEM. Can't wait sih, aku sih pengen daftar Pak, ditandain wajahnya kalau sampai nggak daftar ya Pak. Tandain aja Turtle. Untuk episode sekarang, Turtle janji bakal daftar ya. Mungkin ya. Karena aku kebetulan sudah terdaftar. Semoga lolos tahun depan ya. Amin. Mungkin sekian ya. Aduh, tidak terasa sudah 40 menit berlalu kita. Kamanda, terima kasih banyak. Aku terima Pak kasih. Padli, makasih banyak. Mungkin kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.